Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Bekri akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami yang kami lakukan pada suatu tempat, lebih tepatnya di Kedai Upu Mangun Sarkoro, Padang. Laporan observasi ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jenis produk, khususnya produk bahan produksi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama saya Nando M. Putra. Yang kedua adalah Erma Susanti sebagai pemateri pertama. Yang ketiga Maharani Dwi Sagita sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga Abdillah Nur Haliza sebagai ketiga. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita bacakan materi pertama yang akan dibacakan oleh Erma Susanti. Kepada Erma, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. 1 latar belakang. Roti adalah makanan yang dibuat dari tepung terigu yang diragikan dengan ragi roti atau yeast dan dipanggang. Dalam adonan roti dapat ditambahkan garam, gula, susu, lemak, dan bahan-bahan pelezat seperti coklat, kismis, dan sukat. Di pasaran, roti pada umumnya dijual pada bentuk roti manis ataupun roti tawar. Pada prinsip roti dibuat dengan cara campuran tepung dan bahan penyusun lainnya menjadi adonan, kemudian difermentasikan dan dipanggang. Yang kedua, rumusan masalah. Apa saja bahan bakery-nya, apa saja jenis bahan bakery yang dijual, dan apa saja alat pembuatan bakery. Yang ketiga, tujuan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah bakery, untuk mendapatkan informasi tentang bahan produksi untuk bakery, untuk mengetahui jenis bahan produksi bakery yang dijual, dan untuk mengetahui alat pembuatan bakery yang dijual. Yang kedua, bab 2 pembahasan. Pertama, bahan produksi bakery. 1. Tepung terigu. Bahan utama dari tepung terigu adalah gandum. Sampai sekarang belum ada bahan dasar lain sebagai pengganti gandum untuk membuat tepung terigu, karena gandum adalah satu-satunya jenis biji-bijian yang mengandung gluten, sehingga pada pembuatan roti adanya gluten merupakan suatu syarat mutlak yang harus dikandung oleh terigu. Macam-macam tepung terigu yaitu yang pertama, tepung terigu dengan kadar protein 12,5% sampai 14%. Yang kedua, tepung terigu dengan kadar protein 9% sampai 10%. Yang ketiga, tepung terigu dengan kadar protein 8% sampai 9%. A. Tepung terigu dengan kadar protein 12,5% sampai 14% dihasilkan dari penggilingan 100%. Endosperm dari jenis gandum hard yang mempunyai sifat gluten yang lebih kuat dan daya serap terigu terhadap air tinggi dan kadar abu relatif rendah. B. Tepung terigu dengan kadar protein 9% sampai 10%. Yang mana dihasilkan dari penggilingan campuran gandum jenis hard dan soft dan mempunyai sifat gluten yang sedang, digunakan untuk membuat mie dan cake. C. Tepung terigu dengan kadar protein 8% sampai 9%. Terigu jenis ini dihasilkan dari penggilingan 100% gandum jenis soft dan mempunyai sifat dan gluten yang lemah, digunakan untuk membuat cake, biskuit, cookies, dan kue. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Erma Susanti yang telah membacakan materi 1. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Maharani Dwi Sagita. Kepada Maharani Dwi Sagita, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi kedua. 2, yes.
Yes berfungsi untuk mengembangkan adonan dengan menghasilkan gas CO2 dan memperlunak gluten dengan asam yang dihasilkan dan juga memberi rasa dan aroma pada roti. Yes adalah sebagai mikroorganisme dari jenis Saccharomyces cerevisiae. Jenis-jenis yes. 1. Kompres yes. Mengandung sekitar 70% kadar air. Karena mengandung relatif banyak air, maka yes harus disimpan pada temperatur yang rendah dan merata untuk mencegah hilangnya daya pembentuk gas. 2. Dry yeast. Mengandung kadar air sekitar 7,5%, dengan sendirinya akan lebih tahan dalam waktu penyimpanan yang lebih lama, dibanding dengan kompres yeast dengan kadar air 70%. 3. Instant dry yeast. Adalah hampir sama dengan active dry yeast, hanya instant dry yeast tidak perlu direndam dahulu di dalam air sebelum dipakai. Dapat dicampurkan langsung di dalam tepung seperti bahan-bahan lainnya. Next. 3. Garam. Dalam pembuatan roti, garam adalah bahan utama untuk mengatur rasa. Garam akan membangkitkan pada bahan-bahan lainnya dan membantu membangkitkan harum dan meningkatkan sifat roti. Garam adalah suatu bahan pemadat atau pengeras. Gula. Gula dalam pembuatan roti adalah sebagai makanan yes yang dianggap sebagai fungsi utamanya. 5. Susu. Susu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia. Susu adalah sumber gizi utama bagi manusia. 6. Mentega. Lemak di sini diklasifikasikan dalam dua macam, yaitu lemak yang berbentuk padat pada temperatur kamar atau fat, dan lemak yang berbentuk cair pada temperatur kamar atau oil. 7. Coklat. Coklat terbuat dari hasil olahan biji kakao atau disebut Theobroma kakao. 8. Pengembang. Pengembang atau yang kita kenal cake emulsifier adalah suatu hal yang penting dalam pembuatan kue. Next. 9. Pewarna makanan. Pewarna makanan merupakan zat aditif yang digunakan untuk mengolah makanan. 10. Selai. Selai adalah satu bahan makanan yang terbuat dari buah-buahan yang dihaluskan dan dimasak bersama gula hingga kental dan agak padat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maharani Dwi Sagita yang telah memaparkan materi kedua. Yang dipaparkan oleh Akila Nurhaliza. Kepada Akila, disilahkan. Terima kasih moderator. Jenis dan peralatan produksi bakery. Yang pertama yaitu timbangan, alat yang digunakan untuk menimbang bahan atau adonan. Timbangan ada dua, yaitu timbangan digital. Timbangan digital juga dikenal sebagai timbangan elektronik. Jenis timbangan ini adalah yang paling akurat pada saat penimbangan dan juga dapat menimbang bahan yang kecil. Yang kedua yaitu timbangan manual. Timbangan ini juga bisa disebut sebagai timbangan duduk. Timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan atau adonan. Yang kedua yaitu gelas ukur. Gelas yang digunakan untuk mengukur bahan cair. Yang ketiga yaitu scraper, alat untuk mengeruk adonan yang lengket di meja atau di mixer. Yang keempat yaitu alat grater, alat untuk memarut, biasa digunakan untuk memarut keju atau coklat. Yang kelima yaitu balloon whisk, pengocok telur manual yang terbuat dari stainless steel. Yang keenam yaitu whisking bowl, mangkuk yang dipergunakan untuk mengocok adonan, biasanya terbuat dari stainless steel atau kaca agar mudah dicuci atau dipanaskan. Yang ketujuh yaitu pastry cutter, pemotong adonan yang berbentuk pisau beroda dan untuk memotong adonan pastry clothespan. Yang kedelapan yaitu piping tube. Squid yang terbuat dari stainless steel digunakan untuk menghias kue.
Yang ke-9 yaitu bread knife, pisau berbentuk gerigi untuk mengiris roti. Yang ke-10 yaitu oven, peralatan utama dalam pengelolaan kue dan roti yang berfungsi untuk memanggang. Yang ke-11 yaitu doughnut mold, alat untuk mencetak donat. Yang ke-12 yaitu plastibros, was silikon yang digunakan untuk memoles permukaan roti yang akan dipanggang. Yang ke-13 yaitu rolling pin, rolling dari kayu untuk menipiskan adonan pie mold. Yang ke-14 yaitu loyang untuk pie mold, yaitu loyang untuk pie berbentuk bulat, bergelombang kecil, loyang roti brioche berbentuk bergelombang besar. Yang ke-15 yaitu stand mixer. Perbedaan paling kasat mata dengan hand mixer adalah ketersediaan bowl atau wadah pada stand mixer. Menggunakan mesin ini Anda bisa mencampurkan bahan-bahan roti dengan kapasitas banyak. Yang ke-16 yaitu baking sheet, sejenis tray dari stylus yang biasanya digunakan untuk meletakkan adonan roti dan lainnya yang akan dipanggang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aliza yang telah memaparkan materi terakhirnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan roti banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dan dalam pembuatan roti tentunya harus memilih bahan yang berkualitas. Baik, jika tidak, maka akan menyebabkan rasa yang kurang enak. Dan roti pun akan lebih cepat mengeras. Berdasarkan kegiatan observasi yang dilakukan kedai Upu Mangun Sarporo, merupakan salah satu toko yang menyediakan bahan produksi bakery yang cukup lengkap dan juga menyediakan alat-alat untuk pembuatan bakery maupun pastry. Dengan demikian, presentasi dari kelompok 1 berakhir. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Silakan pimpin Ibu Emma. Screenshot guys. SS. Hitung Mas 1 2 3-nya. Mic-nya. 1 2 Nah, 3. lagi kita bikin jedek-jedek. Gita belum ada Gita. 1 2 3. Lagi dong. Oke. Udah, Ma? Gini Nah. loh. Sekali lagi.